Shalom, Shalom. bisa dengar suara saya ya? Amin. Sudah dengar. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih setia dan rahmat Tuhan kepada kami, baik yang ada di Zoom maupun kami yang ada di rumah doa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar ini kami akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkan maupun hamba yang menyampaikan, kami boleh sama-sama diberkati, kami boleh mendapatkan rema daripadanya, dan ini boleh menjadi pegangan, pelajaran, pencerahan bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, bertemu kembali di Zoom ini dengan saya. Di Zoom ada laki-laki satu orang, Pak Thomas. Di ruangan ini juga ada Pak Lazarus. Jadi hanya ada 3 kaum pria. Baik, kalau beberapa waktu yang lalu saya cerita tentang keluarga Ayub. Dan kita boleh belajar daripadanya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan tokoh di Alkitab ini. Seperti pernah saya katakan, ini sebenarnya pembelajaran bagi kita. Kan kita sudah tahu firman, bukan hanya firman di perjanjian lama, juga di perjanjian baru. Lalu dengan firman yang kita ketahui itu, kita bisa menilai yang buruk dan yang baik, yang sesuai dengan firman dan yang tidak sesuai dengan firman tersebut. Sehingga kita bisa meneladani apa yang baik dari setiap tokoh yang ada. Dan Tuhan membuka semuanya itu kepada kita, supaya kita belajar sebenarnya. Sehingga kita tidak hanya melihat satu sisi, tapi kita bisa melihat 2 sisi. Dari yang baik dan yang jahat. Dan memang di dunia ini yang hanya ada, kita diperhadapkan kepada yang baik dan yang buruk. Hanya 2 itu saja. Ajaran Tuhan dan iblis. Yang mana mau kita ikuti, kita boleh belajar. Sehingga dengan demikian kita bisa merasa senasib, sepenanggungan dengan tokoh-tokoh yang ada. Kenapa? Karena mereka juga manusia seperti kita, punya keluarga, punya anak, dan lain sebagainya. Pagi hari ini, mudah-mudahan waktunya cukup, saya mengajak Bapak Ibu kita kembali flashback ke belakang. Ada lagi satu tokoh di Alkitab ini yang boleh kita pelajari, karena ini keluarga ya. Tokoh sekali ini keluarga sama seperti Ayub. Kalau Ayub anaknya 10, ini anaknya 12. Dan banyak dramanya dalam keluarga ini. Samalah seperti keluarga yang ada saat ini ya. Jadi tidak jauh beda. Walaupun ini terjadi sudah lebih kurang 4.000 tahun yang lalu, tapi drama keluarga itu ternyata ya bolak-balik gitu-gitu ya. Sekarang pun ada gitu, zaman now ini pun ya drama keluarga itu ada juga sama. Jadi sudah dimulai dari ribuan yang tahun yang lalu. Baik, kita bicara tentang Yakub dan anak-anaknya, dalam hal ini Yusuf. Kita buka Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 1 sampai ayat 11, biar agak panjang sedikit, biar segar mata kita di pagi hari ini. Nanti kita akhiri di ayat di Kejadian 50, endingnya ya. Baik, Bapak Ibu semua sudah dapat ya Kejadian 37. Kita baca bergantian Bapak Ibu karena ini 11 ayat. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat kedua. Judul perikopnya Yusuf dan kebencian saudara-saudaranya. Ayat 1.
Yakub tinggal di tanah Kanaan, di negeri tumpangan ayahnya. Ayat 2, Bapak Ibu. Yakni Inilah riwayat keturunan inilah Yakub, riwayat keturunan Yakub. Keturunan Yakub, Yusuf tak Yusuf kalah tak kalah berumur berumur 17 tahun, sudah biasa Jadi masih muda, domba, sama mengembalakan biasa sama-sama dengan domba, saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, dan kedua Zilpa istri kedua istri ayahnya. ayahnya Dan dan Yusuf Yusuf menyampaikan menyampaikan kepada ayahnya kabar kejahatan tentang kejahatan saudara-saudaranya. Bapak Ibu, mungkin sedikit ada perbedaan dengan Alkitab Bapak Ibu karena saya pakai yang versi yang terbaru ya dari LAI. Benar. Ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuflah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Setelah Setelah dilihat dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 5, suatu kali Yusuf bermimpi, lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itulah sebabnya mereka semakin membencinya. karena katanya Kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ayat 7, kita tampak sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkasku bangkit dan tegak berdiri. Lalu berkas-berkasmu datang mengelilingi dan sujud kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Kemudian ia mendapat lagi mimpi yang lain dan menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi lagi. Tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? 11. Saudara-saudaranya pun merasa iri kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ayat 5, kita masuk ke Kejadian 50. Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Judul perikopnya, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Kita bergantian lagi nanti Bapak Ibu. Ayat 15 saya baca. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu mati. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab inikah apakah aku ini Allah? pengganti Allah?
Memang Kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup untuk bangsa yang besar. Ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu. Jadi ini cerita Yusuf ini dimulai dari Kejadian 37, kemudian berakhir di Kejadian 45, Yusuf. Di Kejadian 38 itu agak ada sisipan cerita tentang Yehuda dan Tamar. Saya langsung mau membicarakan dulu yang terakhir kita baca ya. Bagi saya ini agak aneh. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Dalam cerita ini Yakub sudah meninggal. Sehingga pada waktu Yakub meninggal, saudara-saudaranya ketakutan. Karena menganggap nanti, wah kalau tidak ada lagi bapak kita, Yusuf jangan-jangan nanti menghukum kita. Karena apa? Di Kejadian 45, Bapak Ibu kita masuk Kejadian 45, ini aneh ya. Judul perikopnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kejadian 45 ayat 15. Kita baca Kejadian 45 ayat 15. 3, 2, 1. Yusuf mencium semua saudaranya dan menangis pada bahu mereka. Sudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ya. Jadi ini ada suatu peristiwa cerita. Kita tahu semua bagaimana saudara-saudaranya dikatakan dalam Kejadian 37 tadi begitu benci dengan Yusuf. Sehingga mereka klimaksnya, mereka mau membunuh Yusuf. Dan akhirnya berubah ya, menjadi menjual Yusuf kepada orang Midian, orang Ismail. Dan seterusnya. Lalu setelah begitu lama cerita ini berlangsung, mereka bertemu. Dan kita lihat di sini. Tapi, nah ini dia. Saudara-saudaranya baru minta ampun, minta maaf di Kejadian 50 setelah Yakub meninggal dunia. Aneh tidak? Ini kan drama ya Bapak Ibu, ini drama sekali ini keluarga. Tapi kita belajar bahwa selama Yakub masih hidup, ternyata kakak saudara-saudaranya itu tidak pernah minta ampun kepada Yusuf secara pribadi. Karena apa? Karena mereka berlindung di sosok pribadi bapak mereka Yakub. Karena mereka yang anggap Yakub inilah pelindung mereka dari Yusuf. Sehingga Yusuf tidak akan menghukum mereka atas kesalahan yang mereka pernah buat. Dan Yakub itu hidup 17 tahun. Bayangkan. 17 tahun baru minta ampun, minta maaf kepada saudaranya Yusuf. Aneh ya. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa setelah meninggal Yakub di Kejadian 50 baru saudara-saudaranya kiranya kesalahan dan ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu. Mereka ini karena takut. Masih dendam terhadap kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan. Jadi di sini Bapak Ibu, padahal dalam perjanjian baru Yesus itu mengajarkan tentang mengampuni itu 70 kali 7 kali. Artinya tanpa batas. Setiap saat harus mengampuni. Tidak ada batasannya.
Amin, amin. Tapi di sini ceritanya saudara-saudaranya baru minta ampun atas segala kesalahan mereka itu setelah 17 tahun. Nah, ini pelajaran yang perlu kita ambil. Salah satu ya, sebenarnya bukan ini aja mau saya sampaikan, nanti cerita lain lagi. Sesuatu yang sebenarnya ini kita yang sudah tahu firman, tentu kita tidak akan melakukan ini. Masa iya tunggu 17 tahun? Padahal mereka sudah ketemu dengan orangnya. Kecuali tidak ketemu kena jarak. Mungkin yang satu di Amerika, yang satu di mana gitu ya. Dulu tidak ada handphone. Oke lah, berarti harus ketemu baru bisa minta maaf. Nah, ini sudah ada kejadian 45. Mereka ketemu, sudah peluk-pelukan, tangis-tangisan. Bahkan bercakap-cakap lah. Waktu bercakap-cakap itu kenapa nggak minta ampun toh? Yusuf, kami saudara-saudaramu minta ampun lah ya. Dulu kami buat salah ya Yusuf. Kami buang kau ke sumur. Kami jual. Karena kami iri hati dengan engkau. Karena bapak kita sangat mengasihi engkau daripada kami. Kan bisa toh? Tapi ini tidak dilakukan. Tapi nunggu 17 tahun. Terlalu lama menurut saya. Untung masih hidup mereka ya. Nah, hal lain yang perlu kita pelajari, ini tentu berbeda dengan Ayub. Ayub begitu anaknya pesta, besok paginya dia langsung bikin korban bakaran, minta ampun kepada Tuhan. Sekiranya anakku itu sudah menghujat Tuhan, berbuat dosa di hadapan Tuhan. Besoknya langsung pagi-pagi dia langsung berdoa minta ampun kepada Tuhan. Nah, ini sangat kontras. Nah, apa yang kita pelajari dari cerita Yusuf? Yaitu kesetiaan dan integritas. Di samping tadi masalah pengampunan ini sebenarnya ini dari pihak saudara ya, bukan dari Yusufnya sendiri. Nah, dari Yusufnya sendiri apa yang kita bisa pelajari? Kesetiaan dan integritas. Yusuf menunjukkan kesetiaannya yang tinggi. Bahkan ketika menghadapi godaan dan cobaan yang sulit. Dia menghadapi godaan, tapi integritasnya, kesetiaannya kepada Tuhan itu cukup tinggi. Ya, yaitu godaan dari istri Potifar. Ini berbeda dengan Raja Daud. Raja Daud justru dia yang memulai untuk menghampiri Batseba, istri Uria, bahkan merancangkan pembunuhan atas Uria supaya bisa mendekati si Batseba. Yusuf setia, usianya masih muda 17 tahun. Jadi kita belajar kesetiaan dari godaan. Ya luar biasa Yusuf. Sebenarnya Yusuf ini boleh menjadi idola anak muda ya. Saya tidak tahu kenapa ada generasi Yeremia yang didengungkan tidak generasi Yusuf ya. Karena Yeremia itu Alkitab tidak menceritakan masa kehidupannya secara kecil. Yeremia itu nabi gitu. Tapi Yusuf ini adalah kehidupan zaman sekarang juga ada. Kalau saya sih lebih suka yang lebih diekspos itu adalah generasi Yusuf. 17 tahun digoda istri orang kaya, pejabat, dia kabur. Beda moralnya dengan Daud, justru dengan kekuasaannya dia menghampiri istri orang lain. Oleh karena kesetiaannya lah akhirnya Yusuf mendapat cobaan. Pertama cobaannya dari saudaranya sendiri, internal keluarga. Kemudian baru ada cobaan dari luar, yaitu fitnah dari istri Potifar. Sehingga dengan fitnah itu dia pun dipenjara. Bukan karena kesalahannya, langsung dapat hukuman badan. Kalau Daud tidak dapat hukuman badan, tapi dia hukuman dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di sini yang perlu kita lihat
bagaimana Yusuf ini luar biasa. Di dalam kita lihat ya, saya bacakan saja supaya Bapak Ibu ini. Kejadian 39 ayat 2. Dibilang di sini 39 ayat 2 ini di rumah Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, saya ulang, sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di rumah Potifar. Sehingga Potifar, karena Yusuf ada di situ, Potifar diberkati Tuhan. Hartanya semua makin bertambah-tambah. Karena Yusuf. Dalam penjara, Kejadian 39 ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Tadi di rumah Potifar, Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi orang yang selalu berhasil, selalu, bukan cuma kadang-kadang. Di penjara, Tuhan menyertai dia. Ingat ya Bapak Ibu, selalu ada kata Tuhan menyertai. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi kalau Tuhan menyertai, maka apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin Bapak Ibu. Dari sini kita belajar cara kerja Tuhan itu seperti itu. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, dimanapun kita disertai, pasti apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Ini salah satu yang juga dialami oleh Yusuf. Bahwa dia akhirnya dikatakan di penjara itu menjadi katakanlah orang kedua. Kalau di rumah Potifar, orang kedua. Tuannya itu memberikan dia semua kekuasaan. Di rumah itu semua dia urus. Masuk penjara sama saja. Kepala penjara melepaskan semua tugas-tugas kerjaan yang dia berikan kepada Yusuf. Ini jadi mirip ya, waktu Yusuf akhirnya diangkat Firaun menjadi orang kedua. Dipercayakan semua urusan kenegaraan kepada Firaun. Yang membedakannya dengan Firaun hanya tahta. Yang lainnya itu semua kekuasaan sudah sama dengan Firaun. Jadi kehidupan Yusuf ini hebat ya. Makanya seharusnya gereja ini mengangkat ini sebagai tema anak muda ya. Generasi Yusuf. Karena Yusuf ini adalah bergerak di marketplace. Ya kalau Yeremia itu udah terlalu nabi ya. Pekerjaannya terlalu nabi, menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan segala macam. Jadi bagi anak muda ini kayaknya kurang membumi ya. Tapi kalau cerita Yusuf ini lebih membumi dan cocok dengan kehidupan anak muda sekarang yang hidup di marketplace, ingin berprestasi, ya, ingin sukses dan lain sebagainya. Dan Yusuf ini sukses, dia orang marketplace. Walaupun dia bukan seorang nabi, sama seperti Ayub, dia bukan nabi yang jelas-jelas yang menyampaikan sebagai juru bicara Tuhan begitu ya. Tapi kehidupannya layak dicontoh oleh para hamba Tuhan. Ya, karena banyak hamba Tuhan yang keluarganya juga tidak seperti Ayub. Kalau Ayub 10 anaknya jelas semuanya akur. Tapi Yakub anaknya 12 itu punya drama sendiri. Ruben meniduri gundiknya Yakub Bilha. Cacat satu. Simeon sama Yehuda membantai orang Sikem. Karena adik mereka si Dina itu diperkosa. Tapi sebenarnya Yakub sudah damai. Ada perundingan antara Yakub dengan orang Sikem itu bahwa Sikem itu akan mengawini si Dina. Sudah ada kesepakatan dan mereka mau disunat sebagai syarat untuk bisa
si Sikem ini menjadi istri, menjadikan Dina itu istrinya. Dipenuhi sama orang Sikem. Semua syarat dan kondisi, mahar segala macam kalau baca ceritanya. Tapi di belakang Yakub, Yehuda dan Simeon mengerahkan orang-orangnya membantai orang-orang di Sikem, menjarah semua. Kenapa? Mereka kan lagi disunat. Lagi sakit-sakitnya sunatnya itu kan, namanya sunat, sakit lah. Kita kepotong jari tangan kita aja, kepotong pisau udah sakit. Apalagi barang itu disunat, ya kan sakitnya minta ampun, laki-laki semua nggak bisa bergerak. Disitulah diserang mereka orang Sikem. Ini kan cacat di mata Tuhan ya. Jadi ada drama ini keluarga Yakub ini dari 12 ini. Yehuda dengan Tamar juga lagi, ada drama lagi ya. Jadi beda dengan keluarga Yakub, 10 anak, 7 laki, 3 perempuan, ini akur, pesta saling mengundang satu sama lain, berarti akur kan begitu. Nah, inilah drama-drama itu. Dan Yusuf ini dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memberkati orang keturunan Yakub ya, dulu belum ada Israel. Masih disebut orang Ibrani mereka. Jadi mereka ini Yusuf dipakai untuk memberkati keluarganya dan untuk memberkati Yakub dan keturunannya. Nantinya akan ada kelaparan 7 tahun itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di sini kita lihat Yusuf secara moral boleh dibilang lulus. Ya, dia tidak terjebak dengan godaan Potifar. Kalau zaman sekarang kan yang kita doakan supaya generasi muda itu kan takut akan Tuhan, cinta mati akan Tuhan, menjauhi pergaulan bebas, seks bebas dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sebenarnya contohnya di Yusuf ini. Kalau zaman sekarang anak muda bukan perempuan yang menggoda dia yang menggoda perempuan. Apalagi dengan kehidupan sekarang ya, di internet semua bebas bisa terjadi, bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu, Yusuf mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya dan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan. Seandainya nih, saya berandai-andai saja ini. Yusuf tidak setia kepada Tuhan. Kira-kira rancangan Tuhan tetap terjadi tidak atasnya ya. Bahwa dia nanti akan menjadi orang kedua di tanah Mesir. Padahal dia bukan orang Mesir. Ini sebenarnya ya bisa jadi pertanyaan juga ya. Karena ini Yusuf ini kayak Ayub kehidupannya. Kayaknya sempurna ya di mata Tuhan ya. Tidak ada bikin dosa dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh yang lain yang pernah saya katakan itu semuanya ada cacat celah. Abraham berdusta. Musa membunuh. Padahal dipakai Tuhan juga luar biasa. Ini Yusuf boleh dibilang tidak ada diceritakan Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dari semua cerita Yusuf ini, karena memang cerita Yusuf ini kita sudah tahu dari sejak sekolah minggu. Cuman saya di sini hanya ingin merefresh. Bahwa kalau mengampuni itu tidak harus menunggu 17 tahun. Baru kita mengucapkan minta ampun salah kepada orang yang kena kita pernah bikin salah. Karena dalam firman Tuhan mengampuni itu adalah 70 kali 7 ya. Setiap saat kita minta ampun, mengampuni sesama. Karena Tuhan juga mengatakan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan mendoakan mereka, kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi ada beberapa hal ini yang bisa saya simpulkan dari cerita Yusuf ini tadi sudah saya jabarkan. Pertama tentang kepemimpinan. Kalau kita lihat Yusuf ini backgroundnya cuman gembala. Tadi kita baca di Kejadian 37. Tapi kalau Tuhan sudah berkenan, Tuhan menyertai ya, istilah Alkitab
Tuhan menyertai Yusuf, maka segala sesuatu yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Apapun, berarti kalau Tuhan sudah menyertai siapapun dia, Tuhan bisa angkat hidupnya. Dari yang bukan siapa-siapa, dari nobody menjadi somebody. Nah, itu kalau Tuhan sudah menyertai. Yusuf ini tidak punya katakanlah skill, keahlian. Tapi hikmat Tuhan ada padanya. Sehingga dia bisa menafsirkan mimpi. Daripada pertama juru minuman dan juru roti. Dan kedua baru dia menafsirkan mimpi dari Firaun. Itu kan karena hikmat dari Tuhan. Dan dia bisa memimpin menjadi orang kedua di Israel dan sangat dihormati, dihargai oleh Firaun. Walaupun dia bukan orang Mesir. Itu kan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Bapak Ibu, Yusuf diangkat menjadi orang kedua oleh Firaun. Umurnya 30 tahun. Wow. Seharusnya ini moto gereja untuk anak muda. Generasi Yusuf yang bermoral, berprestasi. Kalau Tuhan menyertai 30 tahun. Jadi Perdana Menteri istilahnya zaman sekarang. Ini wow sekali ini. Di awal cerita dia 17 tahun masih sebagai gembala kambing domba bersama saudara-saudaranya. 17 tahun. Jadi dalam tempo 13 tahun Tuhan angkat kayak roketnya. Luar biasa. Mungkin zaman sekarang tidak ada kali presiden di dunia ini umur 30 tahun. Anggota DPR mungkin ada kali ya. Ini kan luar biasa. Ya. Perjalanan Yusuf ini luar biasa. Ini orang marketplace. Tapi Tuhan angkat prestasinya luar biasa. Pemimpin yang bukan hanya cerdas, tapi juga bermoral. Kalau zaman sekarang orang kalau udah berpangkat ya, udah aneh-aneh kan begitu. Seperti kata Bapak Pendeta Lipius, lupa anak, lupa istri, lupa rumah, kan begitu nih. Kenapa? Ya tidak ada, generasi Yusufnya di gereja nggak ditekankan ini cerita Yusuf ini. Coba digembar-gemborkan terus ini generasi Yusuf kepada kaum muda ini. Pasti ya 7 gunung itu. Maka itu akan dikuasai oleh anak-anak muda gereja. Tidak oleh kaum kedar. Kaum kedar hebat-hebat. Masih muda sudah S2, S3, doktor. Disekolahkan. Gratis lagi oleh negara ya. Tapi kalau kita, nah itulah dia. Jadi Bapak Ibu sekalian. Inilah yang bisa kita pelajari ya dari kehidupan Yusuf ini. Saya salut seperti Ayub juga. Ayub itu sebagai figur bapak yang luar biasa. Patut dicontoh oleh bapak-bapak masa kini. Dia kaya raya. Punya anak 10 tapi akur-akur semua. Dan cinta Tuhan. Nah itu kalau Ayub dari segi bapaknya ini figur nih. Kalau di kaum bapak inilah seharusnya jadi contoh Ayub ini. Dan untuk anak muda Yusuf inilah yang menjadi contoh. Perjalanan hidup Yusuf mengajarkan arti kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan cobaan hidup. Jadi selama 13 tahun dia itu menderita. 13 tahun. Perjalanan hidup Yusuf 13 tahun itu. Lebih kurang 13 tahun. Dia itu hidupnya penuh cobaan. Sampai umur 30 tahun Tuhan angkat. Sampai matinya umur 110 tahun. Wow, luar biasa. Tuhan menyertai Yusuf.
dengan panjang umur juga. Baik, sekarang kita buka Yesaya 55 sebagai penutup Bapak Ibu. Yesaya 55. Ini sudah biasa, ini ayat penutup saja. Yesaya 55 ayat 89. Kita baca bersama-sama ya, Yesaya 55. Sebentar Bapak Ibu, ini Alkitabnya masih baru, jadi masih lengket-lengket. Yesaya 55 ayat 89. 3, 2, 1. Sebab rancanganku bukanlah rancangan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita semua tahu itu ya. Ini bisa kita lihat, inilah yang terjadi dalam kehidupan daripada Yusuf. Kemudian kita bergeser ke Yeremia 29 ayat 11. Ini juga pasti sudah biasa kita dengar. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. 3, 2, 1. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Alkitab Terjemahan Baru menyebutkan rancangan malapetaka. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan malapetaka. Kemudian terakhir Ayub 42. Ayub. Ayub 42 ayat 2. 3, 2, 1. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan. Tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi tidak ada rencana Tuhan yang gagal, walaupun kehidupan Yusuf penuh dengan lika-liku laki-laki. Tapi Tuhan tetap memenuhi rancangannya yang luar biasa sampai umur 110 tahun. Dari 70 orang yang berangkat dari tanah Kanaan ke Mesir mengungsi karena kelaparan, dan Yusuf memberikan Firaun lah ya, mengizinkan mereka tinggal di tanah Goshen dan di sana berkembang biak sampai akhirnya mereka beranak pinak dan lebih banyak jumlahnya daripada orang Mesir. Kejadiannya di kitab Keluaran. Baik Bapak Ibu, saya kira itu saja yang bisa saya sharingkan tentang kehidupan daripada Yakub. Satu lagi Bapak Ibu, lupa saya, Yakub ini melakukan pembedaan kepada anaknya. Ini juga pembelajaran bagi orang tua. Ya, dengan alasan bahwa si Yusuf itu, saya baca ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Kita tahu mamaknya si Yusuf itu Rahel. Yusuf ini masih punya adik namanya Benjamin. Tapi Yakub lebih mengasihi Yusuf karena alasan lahir pada masa tuanya. Jadi di sini juga Alkitab transparan supaya kita belajar
karena orang tua melakukan pembedaan, ada dampaknya ke anak. Ya, walaupun firman-Nya tidak ada. Tuhan berfirman, janganlah engkau membeda-bedakan anakmu, baik anak pertama maupun anak yang lahir dari masa tuamu. Enggak ada kan firman Tuhan begitu secara eksplisit. Tapi dari cerita ini kita belajar. Ternyata tidak baik apabila orang tua melakukan pembedaan terhadap anak-anaknya dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Karena itulah yang menyebabkan timbulnya iri hati. Dan iri hati ini kemudian berakumulasi, menumpuk-numpuk. Sehingga ada rancangan jahat untuk membunuh dari kakak-kakaknya kepada Yusuf. Dan Bapak Ibu, itu satu lagi yang perlu kita pelajari dari keluarga besar Bapak Yakub ini. Yang berbeda dengan keluarga besar dari Bapak Ayub. Sehingga kita bisa belajar. Mungkin di sini kita mungkin ya sudah umur yang mungkin tidak punya anak lagi. Tapi paling tidak kita bisa beritahukan kepada cucu kita atau ini untuk tidak membedakan siapapun anak kita, baik lahir karena kondisi-kondisi tertentu ya. Tetap harus sama semua karena nanti berdampak kepada saudara-saudaranya sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kisah daripada keluarga Yakub, khususnya untuk Yusuf, yang bisa kami Tuhan pelajari, dan ini menjadi pembelajaran bagi kami, untuk kami bisa melihat sisi-sisi mana yang kami bisa meneladani, bagian-bagian mana dari kehidupan Yusuf dan Yakub ini yang bisa kami contoh dan yang tidak usah kami contoh karena mempunyai dampak. Biarlah Tuhan melalui kisah cerita ini, Tuhan, kisah Yusuf dan Yakub ini, kami boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan dan mengetahui hal-hal apa yang dalam kehidupan sehari-hari kami terjadi, ada di depan mata kami saat ini Tuhan. Itu bisa kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami semua yang ada di Zoom, yang ada di ruangan ini, boleh sama-sama diberkati dan boleh menjadi rema bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Leo, sharing firman Tuhannya. Mari kita yang diberkati, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Kita berkati tentu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau berbagi, mau menyampaikan mungkin kesannya, atau mungkin ada pengalaman bersama dengan Tuhan lewat ayat-ayat yang tadi sudah disinggung dalam sharing firman. Boleh silakan untuk memberikan kami berikan kesempatan untuk berbagi. Silakan. Ya, ada Ibu April. Silakan Bu April. Ya, shalom Bapak Ibu. Terima kasih Pak Leo untuk kebenaran firman Tuhan yang di-sharingkan pagi hari ini, sangat memberkati. Saya juga setuju dengan apa yang disampaikan Pak Leo ya. Memang hari-hari ini memang yang dibutuhkan generasi Yusuf itu harus muncul ya, khususnya dari gereja Tuhan. Karena apa? Tadi kita sudah lihat kisah daripada kehidupan Yusuf itu seperti apa ya. Yang saya mau tambahkan di sini, Yusuf itu luar biasa. Dia punya nama Joseph ya. Nah, Yusuf sendiri itu punya arti namanya Tuhan yang menambah-nambahkan. Jadi pertama ketika dia lahir, dia ini kan anak yang lahir dari Rahel. Kita tahu kisah Rahel ini, dia adalah istri yang dicintai oleh Yakub, tapi sayangnya dia nggak punya anak gitu ya. Sampai dia berikan gundiknya untuk tidur sama Yakub, akhirnya punya anak ya atas nama Rahel gitu ya. Tetapi dari kandungannya sendiri tidak gitu. Dan kita tahu
setelah terakhir waktu Yusuf lahir, ya dia anak pertama yang daripada kandungan Rahel sendiri. Dan kita percaya kalau itu lahir dari istri yang dicintai, ya otomatis pasti rasa sayangnya gitu ya, rasa cintanya Yakub kepada Yusuf ini lebih besar daripada anak-anaknya yang lain. Karena Rahel itu adalah istri yang dicintai sama Yakub, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Yusuf lahir, makanya Rahel tuh berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan tuh menambahkan lagi. Artinya nggak cukup satu gitu ya. Kalau yang lain gundik-gundiknya bisa anaknya bisa lebih daripada satu gitu ya. Tapi Rahel berdoa kepada Tuhan karena Rahel ini untuk dapat Yusuf itu cukup lama waktunya gitu ya. Jadi dia berdoa, Tuhan tambahkan lagi. Kiranya Tuhan menambahkan. Dan akhirnya Tuhan juga menambahkan, tetapi waktu dia melahirkan Oni, Benyamin ya. Nah, itu Rahel meninggal ya di ayat Kejadian 35 ayat yang ke-18. Dan ketika ia hendak menghembuskan napas sebab ia mati, kemudian diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Ya, demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efata, yaitu Bethlehem. Jadi dia berdoa untuk Tuhan tambahkan, tapi Tuhan kasih, lalu kemudian Rahel mati. Sekalipun Benyamin lahir ya setelah Yusuf. Itu yang pertama. Dan menariknya kisah ini tadi Pak Leo sudah sampaikan gitu ya. Memang penuh dengan drama kisahnya Yusuf ini. Tapi kita tidak cukup lihat dramanya. Kita melihat bahwa sesuai nama daripada Yusuf, Allah itu menambah-nambahkan. Nah, ketika saya mempelajari tentang kisah Yusuf ini, kapan Tuhan itu menambah-nambahkan? Pertama lewat mimpi yang Tuhan berikan, lewat visi yang Tuhan berikan. Visinya itu kita tahu gitu ya, sampai akhirnya pertama mimpi yang pertama, lalu kemudian mimpi yang kedua, di situ bintang dan matahari itu tunduk kepada dia. Artinya orang tuanya juga tunduk gitu ya. Dari pertama kakak-kakaknya, lalu kemudian ke orang tuanya. Ini satu perkembangan gitu ya. Ada visi yang lebih besar lagi gitu. Nah, terus kemudian di realitanya Yusuf bukan mengalami karpet merah setelah dia mendapat mimpi gitu ya, tetapi justru sebaliknya. Dia ditangkap, dia hampir dibunuh gitu ya, ditaruh di sumur yang sangat dalam. Tapi Yusuf di situ saya lihat tidak ada pemberontakan Yusuf ketika dia diperlakukan tidak adil dengan kakak-kakaknya. Bahkan dia dijual ke orang Midian gitu ya. Lalu sampai ke rumah Potifar. Di situ saya tidak pernah melihat kata-kata daripada Yusuf ini menghujat Allah atau menyalahkan Tuhan atau artinya dia marah kepada kakak-kakaknya, dia tidak gitu. Ini menarik sekali kisah Yusuf ini, ya. Tapi justru ketika dia dihadapkan dengan semua peristiwa itu, disitulah Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan tambah-tambahkan sampai akhirnya di rumah Potifar dia dipercaya seluruh kekayaan Potifar. Sampai kita lompat di pasal 39, itu ayat yang ke-8 dan 9, itu luar biasa. Ini titik poinnya. Kenapa Yusuf itu Tuhan tambah-tambahkan sesuai dengan namanya. Pertama dia dapat mimpi, ya, dapat visi daripada Tuhan. Dia fokus kepada visi yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ya, dia nggak pedulikan apa yang terjadi dalam hidupnya, tapi dia fokus di situ. Nah, ketika dia fokus di situ, Tuhan terus tambah-tambahkan kehidupan dalam kehidupan Yusuf sekalipun dia mengalami sesuatu yang tidak enak. Kita percaya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, keuntungan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita punya persepsi seperti Yusuf, apapun yang terjadi kita percaya Tuhan turut bekerja. Ada kebaikan Tuhan yang mau Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang mendatangkan keuntungan, nilai plus dalam hidup kita dengan semua peristiwa yang terjadi.
sekalipun itu sesuatu yang tidak enak. Nah, ini yang dialami oleh Yusuf. Menarik sekali kisah ini, dan poin yang berikutnya yang tadi saya bilang, ini titik poinnya, sentralnya. Ayat 39, ayat 8 sampai 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Dengan kata lain, Yusuf ini punya orang yang punya integritas, punya otoritas. Dia mau pakai apa aja, punyanya Potifar bisa. Dia punya peluang untuk itu. Ya, seperti tadi Pak Leo bilang gitu ya. Orang ketika sudah dipercaya, dapat kedudukan, ya lupa semuanya, lupa istri, lupa anak, lupa semuanya. Tapi Yusuf tidak. Yusuf ini dipercaya semua milik daripada Potifar. Tapi ini loh, sikap hatinya itu loh yang luar biasa. Hal yang kedua, selain visi, dia fokus sikap hatinya dia. Nah, sikap hatinya kelihatan di ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Yusuf itu tahu membedakan mana yang jadi miliknya, mana yang bukan. Ya, sekalipun aku dipercaya semuanya, saya ini hanya pengelola dari apa yang dipercayakan. Nah, orang kadang-kala lupa hal ini. Kita ini hanya dipercaya gitu ya, diberi kepercayaan, bukan pemilik. Tapi ketika sudah dikasih kepercayaan, kadang-kala lupa jadi hak milik gitu. Ini yang repot yang kayak begini. Harusnya bisa membedakan. Saya setuju sekali kalau harusnya generasi ini tuh muncul generasi Yusuf yang seperti ini. Ini yang lagi dunia cari gitu loh. Ya. Karena Yusuf inilah satu tokoh yang menyelamatkan Israel dari kebinasaan. Dia yang selain Yesus, Yusuf ini juga menyelamatkan Israel dari kebinasaan. Kebinasaan dari kelaparan pada saat itu. Makanya Yusuf diutus Tuhan mendahului saudara-saudara dan orang tuanya ke Mesir untuk menyelamatkan mereka, untuk memelihara kehidupan mereka. Ya, supaya generasi ini tidak punah. Ya, luar biasa Tuhan. Nah, saya lanjutkan di ayat yang ke-9. Cerahkannya selain daripada engkau, karena engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sekali lagi, ini sikap hati. Ya, orang lain bisa tampil manis di depan orang lain, manusia lainnya, tapi kalau untuk sikap hati, Tuhan itu berkenan loh pada kebenaran dalam batin. Ya. Kalau kebenaran dalam batin kita itu kuat gitu ya, buahnya pun keluar juga menjadi buah yang tetap, buah kebenaran. Saya baca satu buku tuh dikatakan begini, sejauh mana tingkat kebenaran yang kamu miliki, demikianlah tingkat kemerdekaan dalam kehidupan kamu. Ya. Karena kalau ada roh Tuhan dalam hidup kita, roh Tuhan itu roh kebenaran, dia akan memerdekakan kita. Sejauh mana roh Tuhan mengambil alih kehidupan kita, maka kebenaran itu akan berkuasa dalam hidup kita. Makanya Tuhan berkenan pada kebenaran dalam batin. Nah, sikap hati Yusuf itu tidak dipengaruhi dengan sesuatu yang di luar. Karena dia tahu betul, dia menjaga kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Makanya dia punya sikap hati seperti itu. Bagaimana mungkin ya aku melakukan kejahatan yang besar ini? Dia urusannya bukan kepada Potifar tanggung jawabnya. Dia tanggung jawab kepada Tuhan. Kalau kita punya sikap hati seperti ini, wow, keren banget. Pasti berkat Tuhan. Tuhan berkenan. Nah, kalau perkenanan Tuhan ada atas kita, nggak heran. Tuhan sertai apa yang dilakukan oleh Yusuf dan dibuat semua yang dikerjakannya itu berhasil. Perlu sikap hati yang seperti ini. Ya, melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi tanggung jawabnya itu kepada Tuhan. Tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada gembala, tidak ada pemimpin yang mengawasi. Tapi kita terus melakukan kebenaran. Bukan karena dilihat orang. Ya, karena kita tahu kita harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan.
Ini perlu bagi setiap kita orang percaya punya sikap hati seperti ini. Dan ini perlu diimplementasikan dalam kehidupan kita. Saya pun belajar untuk kali ini. Saya sekarang di Jayapura, memang anak-anak saya tidak bersama-sama dengan saya, suami sudah meninggal, tidak ada yang mengawasi, tapi yang saya tahu ada Tuhan yang matanya tidak pernah tidur atau terlelap. Saya perlu menjaga kehidupan saya karena saya tahu Tuhan itu matanya selalu ada buat setiap kita. Ya, kita yang jaga hidup kita karena kita harus punya sikap hati seperti Yusuf ini. Bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Makanya dia bilang gini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini. Buat Yusuf tidur sama istri Potifar itu jahat banget. Buat Yusuf dia mau korupsi itu jahat banget di hadapan Tuhan. Punya peluang, dia punya peluang. Tapi dia tidak mau melakukan itu karena dia tahu ya Tuhan itu berkenan. Mazmur 51 ayat yang ke-6 katakan Tuhan itu berkenan pada kebenaran dalam batin. Itu yang membuat Yusuf ini berhasil dalam kehidupannya. Dan tidak sampai di situ. Kita lihat proses yang dialami oleh Yusuf. Karena sesuai namanya tadi Tuhan menambah-nambahkan. Dia ditambahkan kepercayaan bukan hanya mengelola rumah tangga dari Potifar. Ketika dia di dalam penjara, kepala penjara pun memberi kepercayaan itu kepada Yusuf. Ya. Dan di penjara pun dia tidak melihat itu satu tempat yang tidak nyaman, memang tidak nyaman. Tapi luar biasanya Yusuf, dia menjaga kebenaran dalam batinnya itu. Sekalipun dia bergaul dengan napi, ya, dia tidak terpengaruh dengan napi-napi itu untuk mempengaruhi hidupnya. Tapi justru Yusuf belajar strategi tentang pengelolaan negara, ya, strategi perang, apa segala macam, justru di dalam penjara. Karena tahanan-tahanan yang ada di penjara yang bersama-sama Yusuf itu bukan tahanan kelas teri, tapi kelas kakap, ya, tahanan-tahanan raja. Artinya orang-orang yang punya cara berpikir yang dengan pandangan yang begitu luas. Wow, luar biasa banget gitu ya. Dia tidak melihat penjara itu sebagai satu tempat yang menakutkan, tetapi penjara satu kesempatan untuk dia belajar sesuatu. Seringkali kehidupan kita diizinkan Tuhan ada di dalam penjara, tapi kapan kita menyadarinya bahwa Tuhan pun turut bekerja sekalipun kita ada dalam penjara. Mungkin kita tidak terpenjara di dalam penjara di AB, tidak, tapi kadangkala itu yang membatasi kita. Bicara penjara itu bicara sesuatu yang terbatas. Bicara penjara bicara sesuatu yang mungkin sesuatu yang terbatas dengan kebebasan begitu ya. Tetapi di dalam kondisi seperti itu pun Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan keuntungan. Dan ini yang dialami oleh Yusuf. Ya, dia mendapat keuntungan ditambah-tambahkan sampai akhirnya Tuhan bawa dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, ya, untuk dipercaya oleh Firaun untuk mengelola seluruh kekayaan semua sesuai dengan penggenapan daripada mimpi daripada Yusuf. Nah, ini hal yang luar biasa. Biarlah pagi hari ini saya hanya menambahkan sharing karena ini sangat memberkati saya. Makanya ketika saya hamil anak yang pertama, Tuhan itu kasih nama anakmu Yusuf. Karena itulah saat untuk Tuhan menambah-nambahkan. Dan saya bersyukur, saya kasih nama anak saya Yusuf. Karena saya dapat rema ayat ini. Tuhan bukakan ini dan puji Tuhan kalau pagi ini saya punya kesempatan untuk berbagi dengan ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom. Ibu April, terima kasih sharingnya memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, ada Ibu Damaris. Ibu Damaris mau tambahkan? Tidak? Oke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk saya sendiri seorang Yusuf ini figurnya ya itu sangat luar biasa. Saya sangat menikmati membaca di kejadian ini tentang kisah Yusuf. Dan saya sendiri tadinya saya kan dari seberang. Kami itu dari sononya tuh kalau udah dengar kata Israel tuh enggak simpatik gitu ya. Kebetulan saya membaca bagian daripada firman Tuhan ini di awal-awal saya baca Alkitab adalah di bagian ketika Yusuf ini mencurangi kakaknya Ishak, mencuri hak sulung. Saya
Esau, sorry ya, mencuri hak kesulungan, kemudian dia disebut penipu Yakub, lalu kemudian Yakub ini akan jadi Israel. Israel ini yang kemudian menjadi kebanggaan orang Kristen. Sulit saya membangun bagaimana saya bisa menghargai figur daripada Israel gitu ya. Karena saya kebetulan di awal-awal Kristen bacanya ke situ gitu. Jadi saya tuh udahlah sebelumnya enggak simpati kepada Israel. Lalu kemudian kisah seorang Israel berawal dari kisah Yakub ini ya, penipu, pencuri, curang. Tapi kok dia yang dipakai Tuhan? Kok ini yang menjadi tokoh yang dibanggakan orang Kristen? Ya, namun kemudian Roh Kudus menolong ya. Jadi baca terus firman, kemudian menemukan sisi-sisi alasan Tuhan kenapa Yakub gitu ya. Itu mencerminkan bagaimana kita manusia yang sangat berdosa, kita yang penuh dengan kesalahan. Namun karena kasih karunia Tuhan, Tuhan bisa lihat sisi baik dalam kehidupan kita, diubahkan dari katakanlah yang gelap, sisi gelap manusia ini, Tuhan lihat ada sisi terangnya di situ. Dan Tuhan dengan terangnya itu mengubahkan hidup kita sendiri ya. Jadi belajar dari cara-cara Tuhan memahami, membuat kita memahami tentang Tuhan itu sangat luar biasa. Sisi buruk sekali. Tokoh ini ya ampun ya, benar-benar bikin malu rasanya ya ketika mencurangi kakaknya sendiri, mencuri hak sulung, curang, lari dia. Dan dia lari lama sekali. Terus dibayang-bayangi rasa takut selama hidupnya. Waktu mau rujuk, waktu mau ketemu kakaknya aja, caranya tuh nggak gentleman. Kenapa? Dia suruh 2 anak buahnya, kau maju sana, maju sana. Dia di belakang para wanita, di belakang para anak-anak dengan istri maju ke depan, maju. Caranya juga kayak itu ya, istilahnya tuh, ya itulah dia ya. Jadi memang luar biasa, memang firman Tuhan itu, Alkitab ini sangat terbuka sekali, menceritakan yang sisi buruk dari tokoh yang sangat diidolakan, dan menceritakan sisi baiknya juga. Ya, oke, baik. Masih ada lagi yang ketambahkan? Bu Damaris masih resen? Saya Bu Eli. Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Singkat saja sih. Tokoh Yusuf ini bagi saya adalah suatu, betul kata Pak Leo, buat generasi. Kebetulan saya Sabtu ini sharingnya tentang terobosan di dalam dunia kerja ya. Saya memang mengangkat tokoh Yusuf ini karena pengalaman pribadi juga sih setelah membaca Yusuf ini, itu sebagai integritas kita menjaga kekudusan, menjaga kepercayaan yang Tuhan beri dari hal kecil sampai hal besar gitu ya. Saya yakin si Yusuf ini pertama dia pasti hal kecil dulu dipercayakan tuannya, dia jaga integritas, terus naik level lagi, sampai menjadi penguasa daripada rumah itu, sehingga tetap dia bagaimana mungkin saya berbuat dosa gitu. Sehingga memang betul pada waktu kita dipercayakan sesuatu yang besar, punya jabatan, punya keputusan apapun itu pasti anak buah kita turutin gitu ya. Karena otoritas ada di kita gitu. Tapi Yusuf bilang bagaimana mungkin aku berbuat dosa. Nah itu memang gak gampang buat dunia kerja. Dapat posisi, itu yang anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini, khusus di Indonesia ya. Begitu ada posisi di pemerintahan, begitu ada posisi dalam satu dunia kerja, udah lupa diri deh. Korupsi lah, apa segala macam, memperkaya diri, cinta akan uang, itu udah pasti tantangan yang penuh di dalam dunia kerja. Nah itulah yang perlu disikapi dari sikap Yusuf ini, belajar kita untuk di dalam tetap menjaga integritas, tanggung jawab, sekecil apapun terus dipercayakan, tetap setia dan tidak berbuat dosa. Nah, itulah yang perlu kita pelajari dan terus saya belajar di dalam dunia kerja saya, itu saya lakukan sehingga dari karyawan yang sangat-sangat kecil, admin biasa, next level dan ya belajar sih, ada jatuh, ada apa toh, cuman tetap tidak berbuat dosa. Ya, apapun itu di dalam dunia kerja ya kita integritasnya hanya kepada Tuhan, tanggung jawab segala sesuatunya.
Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Dewi. Ya, kita karena waktu ya, kita akan mengakhiri, tentu masih banyak yang akan memberikan tanggapan. Namun karena saya juga seorang pendoa, saya pengen sedikit menanggapi tentang istilah kenapa tidak mengangkat generasi Yusuf ya, tapi kenapa generasi Yeremia. Nah, kebetulan Bapak Niko ini dan gengnya ini sangat mendapat panggilan yang begitu kuat dalam hal berdiri untuk bangsa sebagai pendoa syafaat. Sisi itu yang saya lihat yang mereka ambil, karena memang didengungkan di dalam kalangan komunitas doa ya. Jadi Yeremia adalah seorang nabi yang menangis, meratap untuk pemulihan negeri. Jadi Yeremia juga kalau dalam tafsiran di Alkitab, di Alkitab hidup, penuntut hidup kelimpahan, dikatakan seorang nabi yang sangat benci akan dosa. Kalau lihat ayat-ayat itu ya, dia menegur bangsa Israel yang penuh dengan dosa, penyembahan berhala dan sebagainya. Jadi memang sisi-sisi itu yang kemudian diangkat oleh Bapak tokoh-tokoh gereja yang mengangkat generasi Yeremia ini. Jadi dari sisi menangis dan meratap. Jadi doa syafaat itu kan kerjanya meratap, berdiri mewakili negeri untuk apa ya, mohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa bangsa, dosa negeri. Nah, itulah panggilan Yeremia. Dan kita pun dipanggil untuk sebagai pendoa untuk hal-hal seperti itu. Kira-kira itu sedikit klarifikasinya. Tapi mengangkat tokoh Yusuf untuk dunia marketplace, untuk generasi muda yang mungkin tidak punya passion yang begitu besar dalam hal sebagai panggilan berdoa, itu sangat bagus sekali. Jadi memang sangat ideal juga kalau misalnya sosok Yusuf ini juga diekspos ya, bagaimana karakternya, bagaimana mereka menjadi pemimpin yang akan mengatur bangsa, mempengaruhi bangsa, punya kuasa, punya otoritas untuk bangsa ini. Nah, itu sangat baik. Dulu waktu zaman-zaman PDS mereka mengangkat tokoh Yusuf ya, tetapi ketika kemudian musim berlalu lalu cerita-cerita mengenai Yusuf pun sudah menghilang ya. Lalu ada kemudian istilah lagi lumbung Yusuf, tapi itu pun tidak lama lalu hilang lagi. Kita butuh memang pemimpin-pemimpin gereja yang konsisten dengan apa yang Tuhan taruh kepada para pemimpin, sehingga dari musim ke musim tidak ada yang lewat begitu saja. Tidak ada musim berganti, musim duren, banyak duren, buah lain tidak ada, jangan gitu ya. Tetapi semua hal yang Tuhan sudah taruh untuk bangsa ini, yaitu waktu mulai ada apa ya namanya, semangat ataupun iman untuk membawa bangsa ini kepada kebenaran firman Tuhan. Waktu itu mulai generasi-generasi muda diajar untuk masuk politik, masuk ke pemerintahan, generasi Yusuf zaman tahun 2004. Setelah itu memang tidak lagi kita nggak pernah lagi mendengar hal-hal seperti itu. Ya, kita terus berdoa ya supaya tokoh-tokoh yang memang menginspirasi anak-anak muda, generasi masa depan ini akan terus sama-sama kita kobarkan. Itu sebagai penutupnya, mari kita silakan kepada Bapak Thomas untuk membawa kita ke dalam doa penutup, doakan firman Tuhan, doakan Pak Leo, doakan kita semuanya juga, dan selanjutnya ditutup dengan doa berkat. Silakan Pak Thomas. Ya, terima kasih. Ya, saya sendiri memang sangat diberkati ini, walaupun ini, tapi hanya sedikit saja. Saya mau sebenarnya bersaksi, tapi karena waktu, jadi tidak bersaksi. Karena ini memang pas dari awal sampai saat ini, dari sini keberangkatan saya masuk dalam ladang Tuhan itu. Di sini saya angkat tangan, tapi mungkin karena lihat banyak, jadi ya saya mengundurkan diri. Begitu untuk bersaksi. Nanti lain kali saja. Baik, kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan doa kita pagi hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus,
Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menjadikan kami sebagai anak-anak yang punya masa depan, yaitu memiliki ahli waris kerajaan surga. Terima kasih, bukan hanya itu saja, tetapi kami dipanggil secara khusus, dipilih secara khusus, ditempatkan secara khusus untuk melakukan tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Sehingga pagi ini kami boleh ada di dalam satu persekutuan keluarga Tuhan, melakukan panggilan Tuhan menjangkau dunia lewat doa syafaat kami. Terima kasih, pagi ini kami sudah diberkati oleh Tuhan melalui puji-pujian, melalui doa-doa, dan juga firman Tuhan. Terima kasih, firman Tuhan pagi ini telah hadir untuk memberikan pencerahan untuk kami boleh melihat memori-memori lama dalam kehidupan kami masing-masing, di mana Yusuf dipanggil, dipakai oleh Tuhan dalam genggaman Tuhan. Engkau membawa sampai ke level yang lebih tinggi, karena iman yang dimiliki adalah iman yang sungguh berpusat. Prioritas Tuhan adalah di atas segalanya. Menjaga kekudusan adalah di atas segalanya. Sehingga Engkau yang menaruh hamba-Mu Yusuf itu di pundaknya Tuhan. Dimanapun dia pergi, apapun tindakan yang dilakukan, setiap keputusan Allah merestui, Allah berperkara. Sehingga Engkau mendudukkan anak-Mu itu di tempat yang lebih tinggi, menjadi saksi, menjadi berkat bagi keluarga, bagi bangsa, tetapi juga bangsa asing, memperkenalkan Allahnya kepada bangsa Mesir. Terima kasih, firman Tuhan yang pagi ini memberikan pencerahan bagi kami. Terima kasih Engkau terus menolong kami memiliki iman yang seperti Yusuf, dan juga jadikan kami sebagai motivator-motivator untuk memberikan pencerahan kepada jemaat di mana kami ditempatkan, supaya melalui kami orang lain pun diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga Engkau memproses mereka menjadi Yusuf di masa kini, Nehemia di masa kini, dan juga Yeremia masa kini, Daniel dengan teman-teman di masa kini memiliki iman yang sungguh-sungguh menjadi pahlawan. Terima kasih hamba-Mu yang menjadi alat di pagi hari ini. Tuhan terus memberkati hamba-Mu sebagai penyambung lidah Allah dimanapun hamba-Mu berada, dan menjadi penyalur berkat melalui pelayanannya, sehingga melalui hamba-Mu banyak orang datang kepada Tuhan dan memiliki panggilan Tuhan seperti Yusuf, dan juga memiliki panggilan yang lain. Terima kasih, pagi ini kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan ini. Meteraikanlah firman Tuhan ini dalam hati kami masing-masing. Ada bagian-bagian yang belum sempat disampaikan, Allah Roh Kudus menolong kami dan menginsafi kami, memberi penerangan bagi kami supaya kami benar-benar menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa, menyerahkan untuk daerah ini Tuhan, negeri ini Tuhan, orang tua masing-masing di setiap keluarga, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin gereja yang punya anak-anak, cucu-cucu, supaya mereka membaca, merenungkan firman Allah, serta menyampaikan kepada orang lain, tetapi juga memperhatikan dalam keluarga masing-masing, sehingga benih kebenaran ini ditanamkan dalam hati anak cucu mereka, sehingga gereja Tuhan di Indonesia ini benar-benar melahirkan Yusuf masa kini, Daniel masa kini, Yeremia masa kini, dan lain-lainnya, sehingga
Indonesia menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan pemimpin-pemimpin di gereja Tuhan, Engkau terus pimpin, pakai, dan menjadikan mereka sebagai hamba-hambamu yang menyampaikan isi hati Allah kepada umat Tuhan, masing-masing denominasi, masing-masing di tingkat pemimpin di tingkat daerah, di kabupaten, kota, provinsi, bahkan juga di desa-desa, sehingga melaluinya banyak orang dapat terjangkau. Baik pendewasaan jemaat di gereja-gereja yang ada melalui api penginjilan, api doa, sehingga jemaat-jemaat disiapkan menjadi terang dan garam. Tapi juga menjangkau suku-suku yang belum terjangkau, menjangkau orang-orang yang masih Kristen KTP di luar sana. Untuk itu kami berdoa, Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan di negeri ini, Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan juga pemerintahan yang ada. Tuhan Engkau memberkati secara khusus menuju pemilihan umum tahun 2024 ini. Banyak masalah yang sedang terjadi, baik kepentingan partai politik maupun kepentingan daerah masing-masing. Untuk itu kami berdoa, Presiden, Wakil Presiden, Tuhan memberkati hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang sesuai kehendak Tuhan dan membawa, menuntun kepemimpinan mereka untuk mengakhiri tahun periode ini dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, sehingga pemilihan umum berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Para pemimpin yang menggantikan mereka, Presiden, Wakil Presiden, mohon Tuhan Engkau tunjukkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, orang-orang yang membangun negeri ini dengan jujur, dengan benar, adil, dan menjauhkan dari segala korupsi, segala suap menyuap, dan menegakkan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas ini dibersihkan, supaya umat-Mu dibangun dengan keadilan kebenaran. Baik itu tajam ke atas, tajam ke bawah secara adil. Itu yang kami rindukan Tuhan. Terima kasih pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, kota, baik itu gubernur, wakil gubernur, dan juga bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menunjukkan di setiap daerah pemilihan, orang-orang yang Engkau pilih, Engkau orang yang percayakan, sehingga kepemimpinan mereka di daerah masing-masing dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga pemilihan legislatif, baik di pusat, DPRD maupun DPD, bahkan juga di DPR provinsi, kabupaten, kota, bahkan juga pemilihan partai lokal di daerah-daerah Tuhan. Kami berdoa di Aceh, di Papua, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu, sehingga pemimpin-pemimpin yang dipilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan berdoa situasi yang ada di Papua, Tuhan ke dalam tangan-Mu. Keamanan, kedamaian, dan Tuhan Engkau turut bekerja, intervensi Tuhan turun, agar baik itu TNI, Polri, maupun TPNOPM, Tuhan jamah hati mereka takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup dalam damai sejahtera. Dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar, mereka tahu, Tuhan ingatkan mereka, supaya Tuhan mereka bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menghilangkan nyawa manusia adalah hak Tuhan, tetapi karena iblis yang menguasai, iblis yang intervensi, iblis yang membuat mereka peningkatan kejahatan merajalela. Untuk itu kami berdoa, Tuhan Engkau ambil alih, Tuhan Engkau berikan ketenangan dan kedamaian umat-Mu di sana Tuhan. Masyarakat yang melanda dengan situasi pengungsi dan juga kekeringan dan juga kemiskinan yang lain karena daerah terisolir, Tuhan, dan kami serahkan semua, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga dalam situasi
menerima pertolongan Tuhan, mereka selalu bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih. Dan juga di daerah-daerah yang sedang mempersiapkan diri, daerah pemekaran baru, Tuhan beri hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada pejabat, gubernur, para gubernur yang baru di 4 provinsi. Tuhan, di kabupaten-kabupaten yang sementara menjabat sebagai bupati, pejabat Tuhan, Engkau menolong, memberkati, sehingga mengatur dan menetralisir keadaan, mempersiapkan orang-orang yang akan mengisi jabatan-jabatan di dalamnya, kepemimpinan di pemerintahannya, bahkan juga kelancaran suksesnya pemilihan umum ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Jauhkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sukuisme, bahkan juga suap menuap, Tuhan, dan juga kompromi dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan di hati Tuhan, Tuhan jauhkan. Terima kasih itu kerinduan doa kami Tuhan. Juga pagi ini kami berdoa menyerahkan untuk Pak Pendeta Lipius yang sudah atau baru kembali dari Jakarta, dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan, Engkau menolong, memberkati kesehatannya dan juga pergumulan-pergumulannya, doa-doa yang disampaikan, pelayanan pemberitaan firman Tuhan di mana-mana. Tuhan, jadikan hamba-Mu sebagai penyambung lidah Allah, bahkan juga nabi di masa kini, sehingga melalui suara kenabian yang disampaikan itu banyak orang dapat mendengar dan melakukannya karena Tuhan yang menggunakan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk para pendoa syafaat dari rumah doa ini, baik yang hari ini tidak masuk, tapi di mana-mana mereka ada dalam pelayanan mereka, atau situasi mereka yang sedang dialami, seperti Ibu Mariam Suebu yang sedang mengurus orang tua yang sakit. Doa kami Tuhan, Engkau memberkati pelayanan ibu itu, juga memberkati orang tua yang sedang sakit, supaya disembuhkan, sehingga melalui pertolongan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dan juga teman-teman lain dimanapun berada, Allah menolong, memberkati. Kami yang hadap pagi ini Tuhan, baik Bapak Leo, Ibu Eli, dan juga Ibu Mikira, dengan teman-teman yang ada di rumah doa, Engkau menolong, berkati. Siang malam mereka selalu menjaga rumah doa dengan api doa, api penginjilan, api pelayanan. Tuhan terus memberkati. Jauhkan segala hambatan, rintangan, sakit, penyakit, kelelahan, kecapean. Tuhan jauhkan. Biarlah kuasa-Mu, berkat jasmani rohani menjadi bahagian mereka. Kami yang hadir ini Tuhan, Engkau menolong, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan untuk Ibu Emma di Ambon, Ibu Norma, dan Ibu Purnama, dan juga Ibu Dewi di Medan. Tuhan, Ibu April di Papua. Tuhan, Ibu Tenci Siombing dalam pelayanan tugasnya Tuhan. Dan juga kami berdoa menyerahkan Ibu Damaris. Tuhan Yesus, Engkau menolong, memberkati. Kami berdoa Ibu Ida, Tuhan di Papua. Saudara Stephen Imbiri, kami berdoa Engkau menolong, berkati Tuhan. Dan juga kami berdoa Ibu Anis yang sudah mendapat kepercayaan, bayi yang ada dalam kandungannya, Tuhan Engkau menolong, berkati. Dan juga Ibu Rosiana. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menempatkan kami di ladang yang Tuhan sudah tanam patok. Untuk itu Engkau jadikan kami penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini, dalam tugas pelayanan dalam bentuk apapun yang kami buat. Jadikan kami orang-orang yang kesukaan untuk memuliakan Tuhan, menjaga kekudusan, mempertajam iman kami, sehingga Allah membawa kami dari satu level ke level yang lain, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ajarkan kami untuk kami selalu merendahkan diri, supaya kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus pagi ini, dari mana dan kami kemana pergi, akhirnya sore akan kami kembali lagi untuk persekutuan di dalam doa seperti ini. Allah memberkati. Dan Tuhan jadikan kami sebagai orang-orang yang membawa kabar baik
Damai sejahtera itu, shalom itu disampaikan di mana kehadiran kami secara langsung tidak langsung, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Mari kita arahkan perhatian, terima berkat. Biarlah kasih sayang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia itu, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, Guru kami yang setia itu, mengendong menyertai kami. Mulai sekarang ini sampai Yesus datang menyambut kami sebagai saleh-salehmu. Dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Thomas untuk doa-doanya. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang setia dan berbagi saling memberkati. Terima kasih Pak Leo untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-lipat kali ganda. Yeah. Juga terima kasih kepada Ibu Grace. Terima kasih Bu Grace. Ya, puji Tuhan, sehat selalu. Ya, pada waktunya nanti kita akan lihat 2 bayi baru ya, puji Tuhan. Ya, kita akan selesai, akhiri. Stephen, terima kasih. Ya, Ibu Damaris. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih Pak Leo luar biasa. Bu Purnama, Ibu Terima kasih Pak Leo, sangat memberkati firman. Semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati Semua semuanya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan berkati. Kesana, Pak Palasarus, Ya, terima kasih. Pak Leo yang dapat nama dari rumah doa itu Maleo. Itu nama burung Maleo. Iya. Burung Maleo itu burung yang membawa suara nyanyian yang itu luar biasa. Iya, nyanyian yang merdu. Burung Maleo. Iya, burung Maleo. Suaranya merdu. Jadi selalu doa itu saya kalau itu ini saya Bapak berarti, Maleo. Maleo. Jadi kehadiran Bapak itu ada di Kalau di Belek ambil Maleo. Bapak Ibu